Saat ini tuberkulosis merupakan masalah kesehatan masyarakat. Jumlah penderita TB di Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak di dunia. Kerugian yang diakibatkannya sangat besar, bukan dari aspek kesehatan saja, tetapi juga dari aspek sosial maupun ekonomi. Demikian besarnya masalah tersebut, keterlibatan semua komponen sangat penting untuk bersama-sama menanggulangi TB. Permasalahan TB tidak mungkin berhasil ditanggulangi oleh sektor kesehatan saja. Diperlukan keterlibatan dan peran serta aktif dari sektor lain, baik pemerintah maupun swasta, organisasi non-pemerintah atau lembaga di masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuberkulosis atau TBC itu adalah suatu infeksi yang kronik atau artinya berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Infeksi ini biasanya mengenai organ tubuh atau alat tubuh, yang tersering adalah paru-paru. Tetapi sebenarnya infeksi tuberkulosis atau TBC ini bisa juga menyerang semua organ atau semua alat-alat di dalam tubuh kita. Kemudian untuk tuberkulosis yang sudah berat juga disertai dengan gejala-gejala sesak nafas dan nyeri pada dada, di mana di tempat infeksi tersebut. Kemudian mengenai penularannya, tuberkulosis paru ini penularannya ditularkan oleh udara. Jadi seseorang yang sehat menghirup udara yang mengandung partikel kuman tuberkulosis dan terhirup, kemudian bakteri akan masuk ke dalam paru-paru dan akan berdiam diri di dalam paru-paru, kemudian menimbulkan penyakit atau infeksi kalau memang daya tahan orang tersebut rendah. Lalu bagaimana kalau seseorang sudah memiliki keluhan-keluhan seperti yang saya sampaikan tadi, keluhan-keluhan mengenai gejala-gejala tuberkulosis? Maka seseorang harus segera datang untuk memeriksakan ke petugas kesehatan atau ke pelayanan kesehatan setempat. Apa yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan atau oleh dokter untuk memastikan apakah orang itu betul-betul menderita tuberkulosis, yaitu dengan dokter akan meminta orang tersebut untuk memeriksakan dahaknya atau riaknya, yaitu cairan yang dari tenggorokan, bukan ludahnya, bukan cairan yang dari mulut. Jadi dahak itu sebanyak 3 kali akan diperiksa ada atau tidak kuman tuberkulosis tersebut. Dokter juga akan meminta orang tersebut untuk melakukan ronsen dada. Nah, apabila hasil pemeriksaan dahak yang sebanyak 3 kali itu, 2 kali pemeriksaan itu menunjukkan positif ada bakteri tuberkulosis, maka positif orang itu menderita TBC paru-paru, dan itu harus mendapatkan pengobatan paru-paru rutin minimal 6 bulan. Salah satu komponen civil society yang telah berperan dalam penanggulangan TB berbasis komunitas dan UPK non-pemerintah adalah Muhammadiyah Aisyah. Sebagai organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah Aisyah telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan TB melalui peran motivator TB atau kader Muhammadiyah Aisyah yang ada di masyarakat dalam penemuan suspek TB, sebagai PMO, dan sebagai penyuluh. Selain itu juga, Muhammadiyah Aisyah telah melakukan kemitraan bersama pemerintah untuk bersama-sama terlibat dalam penanggulangan TB.
Aisyah merupakan salah satu dari civil society yang diberikan kepercayaan oleh Global Fund untuk melaksanakan kegiatan tentang community TB care. Mengapa Aisyah diberikan kepercayaan oleh Global Fund? Mengingat bahwa Aisyah sudah mendapatkan penilaian yang positif di dalam kegiatan sosialnya, sehingga dari Global Fund yang dulu memberikan kepercayaan sebagai SR sekarang meningkat sebagai PR, di mana di Indonesia ada 3 komponen yang diberi kepercayaan oleh Global Fund, salah satunya yaitu dari Aisyah. Aisyah ada 23 perwakilan di seluruh Indonesia untuk diajak bekerja sama di dalam program Community TB Care. Saat ini, tuberkulosis merupakan masalah kesehatan masyarakat. Jumlah penderita TB di Indonesia menempati urutan ketiga terbanyak di dunia. Kerugian yang diakibatkannya sangat besar, bukan dari aspek kesehatan saja, tetapi juga dari aspek sosial maupun ekonomi. Demikian besarnya masalah tersebut, keterlibatan semua komponen sangat penting untuk bersama-sama menanggulangi TB. Peran dan fungsi kader komunitas dalam mendukung keberhasilan program sangat penting. Mereka bekerja di tengah-tengah komunitas dan bersama komunitas lainnya dapat menemukan penderita, melakukan pengawasan pengobatan, melakukan penyuluhan, dan melakukan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan program penanggulangan TB. Pelatihan ini dikemas untuk membantu kader komunitas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sesuai dengan tugasnya. Kami bekerja di daerah istimewa Yogyakarta ini, terutama di kota Yogyakarta, sudah kira-kira 9 bulan, dan sampai dengan saat ini kita telah memperoleh 238 suspek yang itu baru dikirimkan ke UPK, Unit Pelayanan Kesehatan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dari sekian banyak suspek yang dikirimkan itu, diketemukan 15 yang ber-BTA positif, dan kami juga telah melatih kader-kader kami untuk menjadi PMO, dan dengan demikian maka kami baru meluluskan 1 pasien yang telah sembuh sempurna. Dengan demikian juga kita akan melanjutkan kegiatan-kegiatan untuk memperoleh lebih banyak suspek yang akan ber-BTA positif. Kami selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga, instansi-instansi, organisasi yang bekerja di bidang TB ini. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dari kota dan juga dari provinsi, kemudian dengan LSM-LSM yang ada, juga dengan tokoh-tokoh agama. Kami menginginkan agar masyarakat di kota Yogyakarta ini betul-betul menjadi peduli terhadap penyakit TBC ini dan membantu kader-kader di dalam usahanya mencari suspek ataupun mengirimkan suspek itu ke tempat-tempat yang memang sudah disediakan. Alhamdulillah hubungan kita dengan UPK yang bukan pemerintah juga bagus sekali, dan sampai saat ini kita telah bekerja sama dengan UPK Rumah Sakit 3 buah, yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Rumah Sakit Bethesda di Lempuyangan Wangi, dan juga dengan Ludira Huzada yang ada di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Wahyu Umi Purwaningsih dari pimpinan cabang Aisyah Ngampilan, di mana saya selaku koordinator dari kader TB di wilayah pimpinan cabang Aisyah Ngampilan, di mana saya telah mengikuti pelatihan kader TB selama 3 hari dan saya sudah menjadi kader TB 9 bulan. Selama itu saya telah menemukan suspek TB yang positif 3, yang negatif 9. Dari suspek TB yang positif 3 itu, yang 1 sudah sembuh total, sudah berhenti minum obat, dan yang 2 masih dalam pengobatan. Di sini saya juga akan menceritakan pengalaman saya selaku kader TB, yang mana saya banyak mengalami kesulitan, juga senang, bahagia karena saya bisa menemukan suspek TB yang positif. Susahnya, saya sewaktu menjalankan tugas saya selaku kader TB, saya
waktu menemukan suspek saya itu ada omongan-omongan dari tetangga yang negatif tentang suspek saya, di mana saya berusaha untuk bekerja sama agar suspek saya yang positif TB ini bisa disembuhkan dengan cepat sesuai dengan program, yaitu 6 bulan. Ternyata ada tetangga yang menolak karena bukan hanya pengobatan saja, tapi PHBS, kebersihan dari rumahnya juga harus dikerjakan. Waalaikumsalam. Rumahnya Mas Budi? Iya, benar. Kan saya Bambang dari Aisyah Kader TV. Oh, iya. Ini saya mau menanyakan tentang keadaannya Mas Budi, karena saya dapat informasi waktu di pengajian kalau Mas Budi itu sakit batuk ya? Iya, benar. Sudah lama? Sudah. Oh ya, kalau gitu saya mau ngomong-ngomong nanti tentang kesehatannya Mas Budi. Mau ya Mbak ya? Kalau masalah iya atau tidaknya, Ibu bisa tanya ke kakak saya aja sendiri deh. Nah, makanya itu Mbak, karena udah lama kan sakitnya, 2 minggu lebih katanya, 7 bulan. Mbok ya manut gitu loh. Saya bawa ke PKO diperiksa, jadi nanti tahu batuk itu karena kejepit atau karena sakit paru. Jadi enggak dikira-kira, kasihan toh. Bu, kakak saya tuh batuknya batuk biasa, bukan karena paru-paru atau TBC. Dia tuh jatuh kemudian kecetet. Nah, masa seperti itu kecetit Mbak? Mbok ya nerimalah gitu loh, mau wong ndak bayar kok Mbak. Kita itu menolong, kita tuh dari pemerintah, Pemkot juga ada ini untuk penyakit paru-paru atau TBC itu untuk pengobatannya nanti gratis. Enggak Bu, batuk saya itu cuma batuk biasa, bukan semacam TBC atau yang lain-lainnya. Tapi Mas, saya mencoba membantu Mas, tapi kalau Mas nggak mau memeriksakan diri sendiri, ya nanti Mas datang ke PKO. Di sana ada pojok dots. Di sana nanti Mas langsung ngomong aja mau periksa enggak, gitu ya Mas. Soalnya apa, kalau Mas nggak diperiksa, badan Mas sudah habis seperti itu. Dan Mas kalau bisa selama belum diperiksa itu rokoknya dikurangi ya Mas ya, nanti biar Mas bisa cepat sembuh, kasihan keluarganya nanti menulari loh Mas. Udah Bu, nggak usah repot-repot, saya bisa ngurusin diri saya sendiri kok. Jadi saya mohon maaf kalau saya salah. Jadi kalau Mas mau berangkat sendiri ya monggo, nanti saya tunggu di PKU ya Mas ya. Dan saya di sini akan menceritakan juga bagaimana saya menemukan suspek positif TB. Suatu hari itu saya mau berangkat ke puskesmas mengantarkan laporan. Dalam perjalanan itu saya menemukan tetangga saya yang batuk-batuk, dan batuknya itu tidak seperti batuk-batuk biasa. Setelah itu saya dekati dan saya tanya, batuknya sudah berapa minggu? Malah dia menjawab sudah 2 bulan. Sudah dibawa ke puskesmas? Belum. Makanya saya berusaha mengajak dia ke puskesmas. Oleh watuk kok lara apa kowe? Nggih. Wis pirang dina? Kali sasi. Wah, wis rong sasi? Nggih.
Oh, urung dipreksake. Dereng. Oh, sesuk dipreksake ya. Nggih. Nek bengi nek apa bar maghrib kae awake meriang ora? Nggih. Heeh. Nggih mumet. Oh, mumet. Nggih. Yo makme ra gelem makem. Mboten. Oh, ya wis suwi ya, wis rong wulan. Preksase, nggih. Ya sesuk tak hampiri nang puskesmas ya. Nggih. Dipreksake. Nggih jam pinten? Ya jam 8 Nggih. ya. Nggih. Heeh, besok ya. Nggih. Karena dia adalah orang yang gimana ya, kurang begitu sempurna, jadi dia saya ajak mau, lalu saya antar ke puskesmas, saya langsung menemui kepala puskesmas, dokter puskesmas, dan saya langsung ke pojok dot di puskesmas. Di situ saya disambut dengan baik, dilayani dengan baik, dan akhirnya diambil dahaknya. Setelah pemeriksaan dahak, hasilnya saya antar ke rumahnya, ternyata memang benar-benar positif. Dari situ saya lapor ke keluarganya, memberi tahu kalau anaknya kena TBC. Dan ibunya matur nuwun sangat atas bantuan saya karena sudah membawa anaknya ke puskesmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggawa obate wingi sik bar saka puskesmas to. Nggih. Iki obate. Nggih. Yuk sesuk nek nang puskesmas check up, Nggih. nek obate entek nggawa kartune iki Nggih. ya. Nggih. Iki kartune sik dienggo check Nggih. up. Ya. Nggih. Yuk iki carane ngombe. Ping pinten? Iki sedina pisan. Nggih. Ning saombenan loro. Nggih. Ya. Nggih. Yo engko nek ngombe sadurunge maem apa-apa, bar Nggih. subuhan Nggih. kae ngombe iki. Nggih. Nek ra iso ngelek iki ya digerus. Nggih. Ora entuk nganggo teh manis. Nggih. Nganggo air putih, Nggih. banyu putih ning anget. Nggih. Bisa ta? Saged. Aja mangan apa-apa sik ya, aja Nggih. mangan apa-apa sik ya. Ngombe obate dhisik Nggih. ya. Iki engko nek wis entek, sadurunge sedina sadurunge entek nang Nggih. puskesmas. Nggih. Nggawa iki Nggih. ya. Nggih. Ah. Ping pinten lho, Nggih? Hah? Ping Ping pinten? pisan isuk Nggih. tok bar subuhan Nggih. kae ya. Nggih, wonten nuwun. Sing tetep ya nek Nggih. obat kok kayak mari Nggih. ya. Nggih. Matur nuwun. Wes ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begitu dapat obat, terus saya juga pengobatannya saya bantu dan saya juga lapor ke RT, juga takmir di wilayah masjid karena suspek saya ini sering membantu di masjid. Terus saya juga kerjasama dengan Bapak RT, Bapak RW, juga pimpinan ranting Aisyah di mana suspek saya berada. Dan untuk selanjutnya itu ada ini ya permasalahan yang benar-benar membuat saya ternyuh sekali. Karena apa? Karena selaku kader TB saya juga harus memberikan penyuluhan terhadap lingkungan situ yang di wilayah suspek saya agar si penderita ini setiap seminggu sekali jemur kasur. Tapi di salah satu tetangganya menolak karena memang kondisi kampungnya itu rumahnya petak-petak, jalanannya pun sempit. Jadi untuk jemur kasur pun kesulitan, menolak karena takut ketularan. Ngapain jemur-jemur kasur di sini? Udah jauh sana, nular-nularin penyakit aja. Sana pergi ya. Apaan ini? Sudah pergi. Ini ada apa Mas? Kok dimarahin? Ah ini Bu, masa jemur kasur di depan rumah saya?
Mbok di sana atau di mana gitu? Oh, ini gini ya Mas, ini memang saya yang suruh karena dia sakit, kena sakit TB, PHBS-nya kurang, makanya saya suruh jemur kasur setiap 1 minggu 1 kali. Lah terus kalau nggak di sini di mana Mas? Coba. Ya di mana, kayak di gang sana atau di mana kan bisa, nggak di depan rumah saya gitu loh. Oh, ini gini ya Mas ya. Kalau Mas kan tahu sendiri, Mas dekat dengan rumahnya ya. Jadi didukung lah Mas ya. Jadi jangan sampai dia tuh tersinggung. Orang sakit seperti ini kalau gampang tersinggung, lama sembuhnya nanti Mas ya. Jadi ini untuk kesembuhan dia, juga untuk kebersihan lingkungan di wilayahnya Mas. Jadi jangan sampai kuman ini bisa menyebar. Jadi Mas kalau bisa membantu kesembuhan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya nggak mau kasur ini dijemur di depan rumah saya. Bikin nularin penyakit aja sudah. Iya. Ya wis ya, dipindah ya, sik sabar, ora dilebokke ati ya. Ayo golek nggon liyane. Dan saya berusaha memberi penjelasan kalau penyakit TB itu nularnya bukan karena kasur tersebut. Kalau kasur tersebut tidak dijemur dan suspeknya itu batuk, bersin di depan Anda, ya itu berarti Anda bisa tertular, apalagi kondisi Anda tidak sehat. Jadi saya berusaha semampu saya, sampai yang namanya suspek saya juga kasihan, bingung. Akhirnya saya suruh buang itu kasur, ganti aja kasur yang baru. Dia berusaha, akhirnya dibuang kasurnya, dia beli kasur baru. Terus akhirnya sampai 6 bulan pengobatan, sekarang dia sembuh dan warga di sekitarnya pun berterima kasih kepada saya dan minta kepada saya setiap ada pertemuan di wilayahnya, yaitu di lingkungan RT, memberi penyuluhan tentang penyakit TB. Alhamdulillah ya Allah, saya dengan ikhlas membantu tetangga saya yang benar-benar kekurangan, tidak mampu, dengan kejadian-kejadian yang benar-benar juga menyinggung perasaannya. Saya juga merasa ternyuh sekali, hanya seperti itu kok jadi dibesar-besarkan dan masyarakat masih belum mau menerima orang-orang yang berpenyakit TB. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan jalan yang lancar buat saya. Dengan ikhlas saya mengabdikan di Aisyah selaku kader TB. Meningkatnya penularan infeksi yang telah dilaporkan saat ini banyak dihubungkan dengan beberapa keadaan, antara lain memburuknya kondisi sosial ekonomi, belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan adanya epidemi dari infeksi HIV. Di samping itu, daya tahan tubuh yang lemah atau menurun, serta jumlah kuman, merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam terjadinya infeksi TBC. Peranan dan fungsi kader komunitas dalam mendukung keberhasilan program sangatlah penting. Mereka bekerja di tengah-tengah komunitas dan bersama komunitas lainnya dapat menemukan penderita, melakukan pengawasan pengobatan, melakukan penyuluhan, dan melakukan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan program penanggulangan TB. Pelatihan ini dikemas untuk membantu kader komunitas dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sesuai dengan tugasnya. Kalau pemeriksaan dahak itu positif ditemukan bakteri tuberkulosis pada 2 kali pemeriksaan, maka seseorang itu positif menderita tuberkulosis dan itu harus mendapatkan pengobatan minimal 6 bulan, minimal selama 6 bulan berturut-turut. Tetapi kalau pada pemeriksaan dahak atau sputumnya masih negatif, meskipun ronsennya sudah menunjukkan gambaran tuberkulosis, maka pada saat itu diagnosis tuberkulosis belum bisa ditegakkan, harus dilakukan pemeriksaan dahak ulang.
Program penanggulangan tuberkulosis atau P2TB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini belum mencapai target yang diharapkan. Untuk itu, perlu kerjasama antara semua pihak yang terkait. Dalam hal ini tidak hanya pihak-pihak yang menangani sisi medis saja, tetapi juga peran serta pihak lain, yaitu masyarakat luas. Salah satu peran aktif masyarakat yang diharapkan dalam P2TB adalah ketertiban aktif masyarakat yang dipelopori oleh para kader dan tokoh masyarakat yang keberadaannya langsung berada di tengah masyarakat.